Apaan tuh? Gue lebih mirip Ebel Cobra dibandingin Barongsai kayaknya. Bang Ebel. Enggak, bukan. Tadi Barongsai men, ini kan udah suasana Imlek. Oh. Kongsi pacai, angpau kali, angpauan. Hai. Iya, gue yang udah dapet angpau nih, mau beli kereta. Yang lain aja, beneran. Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai jasa guys. Ruhai bang, panas. Panas ini, ruhai pokoknya mah. Buat teman-teman yang udah nonton, subscribe, komen, rajin banget tuh, likes, udah follow IG, TikTok, gue doain. Semoga selalu sehat, kaya, sukses, bahagia men. Amin. Kenapa kalau beli kereta harus yang N-Line aja? Karena menurut gue kalau lu beli Hyundai kereta sekarang, yang N-Line better kemana-mana. Tuh, variannya lebih sporty. Itu makanya kenapa dinamain N-Line. Karena N-Line ini adalah varian untuk mobil-mobil Hyundai yang memang arahnya nggak arah-arah sporty gitu. N-nya aja dia inisial dari sebuah sirkuit lah. Nugget. Bukan. Apa? Ayo, apa lagi? Nano. Bukan. Ayo, apa lagi? Ah, udahlah. Udah. Nürburgring. Kalau nggak salah ya. Pokoknya sama sirkuit lah. Makanya kenapa arahnya ke arah-arah sporty gitu. Kita bisa lihat dari bagian depannya. Di engine hood-nya aja udah kerasa banget otot-ototnya. Muscular. Jadi kerasa lebih sporty. Karena gimana pun juga, ini adalah sebuah SUV compact. Kalau SUV harus ada gagah-gagahnya. Di samping itu, selain gagah, futuristiknya juga dapat banget. Dengan desain lampu yang model sekarang nih LED bar, kerasanya lebih ke masa depan gitu. Di bagian grillnya sampai ke bagian underguard gini juga kerasanya jadi lebih sangar. Kalau untuk headlampnya, konsepnya dia sama, masih dipisahin gitu. Jadi dia ada cluster sendiri untuk headlampnya, LED seamless multi reflector gitu, dan sudah auto headlamp juga ya. Dan ada kamera 360. Dan menurut gua ini jadi memudahkan banget. Gue lebih suka fitur-fitur yang kayak gini-gini, yang lebih fungsional, lebih dekat, dipakainya juga lebih gampang, nggak terlalu banyak pengaturan. Walaupun mobil ini secara fitur udah lengkap banget. Sekarang kita ke bagian samping. Apa lagi? Sinematik gitu nggak sih? Oh, gitu. Nggak tahu. Lebih kayak film-film Indosiar ya. Gue mau bahas di bagian kaki-kakinya karena ada yang eye catchy banget di sini guys, di varian N-Line ini, dan menurut gue ini bagus ya. Kalau untuk ukuran bannya dia udah pakai ring 18 dan finishing dari velgnya juga sekarang menyerang banget, ofensif. Menurut gue jadi lebih bagus, sangar, two-tone polish machining, ada logo N-Line-nya juga di sini, dan di bagian dalamnya ada merah-merah khas kaliper. Wow. Bedanya lu nggak usah nyopot sendiri terus lu pilok. Wah, nggak bisa loh. Karena udah merah. Ini kelihatan jadi lebih sporty gitu guys menurut gua, dan ini bagus ya. Pengereman juga sudah pakai cakram dan segala macam fitur di dalamnya. Profil bannya pakai Goodyear dan itu ruhai menurut gua. Ke bagian atas over fendernya juga nggak terlalu gede, cukup masih sama sih kayak yang lama, dan ada emblem N-Line ya. Kerasa lebih sporty lah poinnya. Dan kalau lihat keseluruhan di bagian samping dia di two-tone. Jadi bukan cuma sangar, sporty, futuristik, tapi juga modis ya. Yo, Kelihatannya nice sih. Sampai ke bagian sini juga di blackout ada lampu sen, kamera juga, ada blind spot monitor karena sudah ada ADAS yang udah selengkap itu. Ada roof rail, jadi mau bawa roof box, roof rack juga gampang. Tidak ada talang air, tapi kalau mau tambahin mah bisa aja. Orang Indonesia kan harus ada talang airnya ya. harus. Kayaknya belum ada talang air tuh belum sempurna. Biarpun ban pada botak, yang penting talang airnya bersih kalau orang Indonesia. Nah, gitu. Handle pintunya dia warna body dan ada akses smart entry juga. Side skirt, terus bagian belakang juga sudah disc, jadi double disc. Overall di bagian samping ya lebih sangar lah sekarang, lebih sporty. Sekarang ke bagian belakang men. Nah secara desain, selain di bagian depan, ini salah satu yang menurut gue juga ofensif. Ada perubahan yang arahnya ke arah yang ruhai lah, yang bagus. Di atas ada shark fin, terus di rear upper spoilernya tuh ada 2 layer gitu, dan menurut gue ini bagus ya, kerasa jauh lebih sporty. Mungkin ya, gue nggak paham sih, tapi secara aerodinamis, wah kayaknya gue jago banget. Lebih bagus lah, karena aliran udaranya jadi lebih bagus. Dan fungsi dari rear upper spoiler kan selain buat gaya-gayaan, sebenarnya buat aerodinamis men. Pasti. High mode stop lamp, terus ada defogger. Nah ini yang gue suka, LED bar dari stop lampnya sekarang sudah normal. Yang lama, enggak. Tapi ini keren sih, menurut gue jadi bagus. Emang rasa-rasanya kayak lihat-lihat Santa Fe ya? Yo. Tapi bagus lah. Ini arahnya udah ke arah futuristik gitu. Emblem, terus ada kamera juga. Ini mata kucing ya, sama ada diffuser gitu ya. Dan ada parking sensor sama corner sensor di bagian sini. Dan yang gue suka nih, mobil, kalau teman-teman lihat dari belakang, mufflernya ada 2, kayak Swift GT2 gua. Itu udah pasti kesannya aura sportinya dapet banget sih. Sekarang kita lihat engine-nya. Kalau ngomongin engine sebenarnya masih sama seperti yang kereta Prime ya. Yoi.
Tidak ada perubahan. 1500 cc 4 silinder penggerak depan, outputnya di 115 PS, 143,8 Nm. Tidak ada perubahan dengan transmisi IVT sama. Menurut gue itu cukup sih. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih sangar lagi, pengen punya sensasi berkendara yang lebih oke, lebih sporty, saran gue ngambilnya yang turbo. Kalau yang turbo teman-teman tuh bisa dapat output yang lebih gede, bahkan transmisinya dia pakai dual clutch, dua kopling. Jadi secara sensasi berkendara itu lebih enak tuh, lebih halus, lebih cepat perpindahan giginya, lebih efisien juga. Yang pastinya lebih ngebut. Sekarang gue mau nanya dulu, ini mobil harganya berapa? Promonya lagi bagus apa enggak? Tapi kata Om Niko sih tadi sebagus itu. Sekarang kita tanya Om Niko, yuk. Nah guys, sekarang kita tanya langsung sama Om Niko. Halo Om. Iya, halo. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Om. Sehat ya? Alhamdulillah. Apalagi sehat. sekarang udah ada mobil ini, Benar sehat Om. ya? Ngomong-ngomong, ini katanya udah kayak kacang goreng nih. Nah, begitulah Om. Karena... Banyak banget yang ini ya? Nah, ini Om, kita baru launching aja udah. Padahal baru pemesanan. launching ya? Benar, baru buat launching. Tapi emang penyegarannya keren sih. Nah, gue pengen tahu harganya Om. Yang untuk yang tipe N-Line ini kita ada dua nih Om. Kita ada yang turbo sama yang non turbo Om. Yang turbo itu kita start di 507 Om. Terus yang non turbonya itu kita dari 460. Udah ada diskonnya belum sih? Gampang kalau itu bisa kita bicarakan. Kalau sama Om Niko guys, biarpun baru kemarin launching, nggak usah khawatirin masalah begituan. Bisa kita bisa bicarakan. dibicarakan kalau sama Om Niko. Nah, yang gue mau tanya lagi Om, ini kan yang udah model baru. Benar. Model yang lamanya masih ada nggak sih? Pasti, masih dong. Masih ada? Benar. Tapi stoknya terbatas ya Om. Banyaknya. Karena kalau yang mau gua garis bawahi gini guys, kalau masih ada stok lama, biasanya potongannya bisa lebih-lebih lagi ya. Udah jangan ditanya Om kalau itu Om. Selain N-Line, kereta N-Line, ya kayak Stargazer, terus Kona, Tucson, Santa Fe. Santa Fe. Nah itu katanya promonya lagi bagus-bagus juga ya? Nah, untuk promo semua kita sama ratakan Om. Pasti yang pasti itu the best banget Om untuk di Hyundai Cibubur Om. Nah, di Hyundai Cibubur nih. Tapi bukan berarti yang beli cuma orang Cibubur doang ya? Oh, bebas Om. Bisa sampai mana aja Om? Jabodetabek, keluar Jabodetabek pun Niko bisa garap. Dimanapun guys. Jadi teman-teman langsung kontak Om Niko aja nanti biar bisa diatur tuh. Gue mau nanya masalah kredit-kreditnya Om. Nah, iya Om. Promonya apa aja tuh? Nah, untuk promonya sendiri pertama kita mulai bawa bunga dari 0% aja Om. Tanpa bunga bisa ya? Bisa tanpa bunga. Tenor? 11 bulan. 11 bulan? 11 bulan. Oke, apalagi Om? Terus kita ada namanya paket 50-50 Om. Oke. Nah, jadi 50-50 itu, jadi setengahnya dulu yang dibayarkan, dia free angsuran terus selama setahun, tahun berikutnya tinggal pelunasan setengahnya lagi. Opsi buat teman-teman yang pengen beli cash tapi uangnya belum cukup ya? Benar. Daripada nunggu-nunggu harganya keburu naik sih katanya dulu. Benar banget Om. Oke, apalagi Om? Nah, terus kita juga TDP start dari 5% aja Om. 5%. 5% udah bisa Om. Setahu gua paling rendah 10%. Nah, jadi kita bisa bottom lagi Om. 5% udah bisa kita garap Om. Nah, kalau hitungan kayak gini Om, kan katanya bisa nih DP 25 atau 30%, tenor 3 sampai 5 tahun bisa rate bunganya lebih minim, itu benar nggak sih? Bener banget Om. 2,4% Om. Itu rendah banget sih guys. Dan itu bisa ya di Om Niko ya? Bisa banget Om. Nah, pokoknya intinya kalau masalah kredit-kreditan se-fleksibel itu. Benar Opsinya banyak banget, Ya. bahkan kalau teman-teman punya pengaturan sendiri, silakan konsultasikan ke Om Niko. Data gimana? Nah, data nih Om, untuk yang data-datanya agak minim Om, jangan takut Om, konsultasi dulu aja sama Niko Om. Kita cari masalahnya bareng-bareng, kalau emang masih bisa kita garap, langsung kita proses. Dan kalau memang ragu deh Om, di Niko nggak perlu booking fee Om. Kita cek slik dulu, kita tuntaskan dulu proses leasingnya sampai PO, baru tinggal pelunasan aja. Ini agak aneh ya, biasanya sales ngejar-ngejar orang buat SPK. Bener Om, kalau memang data-datanya agak minim nih Om nih, konsul dulu aja. Nggak perlu booking fee kalau ragu. Wih, gokil ini. Mengutamakan pelayanan dulu. Nah. Gokil guys. Dan kita nggak konvensional aja, mau syariah pun bisa. Wah, serius? Bisa Om. di Orang Niko. lain pada nggak mau tuh. Nah, kalau Niko bebas Om, mau syariah, konvensional, kontak aja. Bisa syariah juga guys, gokil. Test drive-nya gimana Om? Nah, kebetulan ini bakal jadi test drive kita nih Om. Wih, masih baru banget ini. Baru banget Om, masih grace Om. Jadi kalau buat test drive gak usah diragukan. Om Niko bisa nyamperin? Bisa, bebas Om. Oke, jadi mau dimanapun fleksibel apa. lah ya. Mau di mana aja guys, bebas. Terus kalau mau tuker tambah Om, Nah, tuker tambah all brand juga Niko terima Om. dari merek apapun. Merek apapun. Jadi dia udah dapat penawaran di luar, konsultasi dulu aja, siapa tahu bisa lebih bagus di Niko. Nah, dan yang lebih penting ini resmi ya Om ya. Resmi. Langsung Ya, dari Hyundai-nya guys, jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah. benar, aman. Nah, terus gue mau nanya lagi Om, kalau servis warrantinya gimana nih? Nah, untuk service warranty sendiri kita ada garansi spare part Om dan jasa Om selama 4 tahun Om. Bukan 3 tahun ya biasanya? Nah, 3+1 Om kalau di kita Om. Jadi 4. 4 tahun atau 60.000 kilometer. Dan lebih panjang juga ya? Benar, itu jasa dan servis Om ya, spare partnya.
Semua berarti ya? Semua, jadi nggak usah udah mikirin ganti-ganti apa. Bisa save money lebih banyak guys. Betul. Apalagi Om? Kita ada waranti baterai Om 2 tahun atau 40.000 kilometer. Akinya ya? Akinya. Biasanya cuma setahun ya? Benar. Di sini 2 tahun? 2 tahun Om. Lebih lama lagi. Apalagi Om? Garansi kendaraan 100.000 atau 3 tahun Om. Oh, itu garansi kendaraannya? Garansi kendaraannya. Nah terus yang katanya jaga, jamin itu apa? Wah, Hyundai Jamin Om. Nah, kita ada sendiri ini asuransi dari Hyundai-nya langsung nih Om. Pertama kita ada jaminan penggantian unit baru Om. Jika terjadi kerusakan maksimal 50% kerusakan, kita ganti warna sesuai dan tipe yang pertama kali dia beli. Wah, gokil. Apalagi? Terus kita ada Hyundai Jamin pelunasan cicilan nih Om. Misalkan amit-amit ya debiturnya mengalami cedera serius nih dan tidak bisa melakukan pekerjaan dengan Normal lah ya? normal, kurang lebih itu kita bebaskan lagi Om asurannya Om. Nggak Wah. usah. Terus kita ada pembiayaan juga Om, jaminan perawatan rumah sakit Om. Jadi bukan cuma driver aja, semua penumpang Om itu kita cover Om. Selama 1 tahun Om. Terus kita ada jaminnya ban Om. 1 tahun kita garansikan Om. Terus orang kan kalau Hyundai katanya harganya jatuh lah, inilah itulah. Nah, itu kita ada buyback warranty Om. Itu 70% Om dari harga baru Om. Tuh, bahkan harga jual kembalinya aja digaransi. Jadi udah nggak ada tuh yang bisa ngomong harga Hyundai jatuh tuh. Benar. Udah digaransi sama Hyundai. Ya, orang tuh kalau beli Hyundai, yang dipikirin tuh mobilnya warnanya bukan glossy. Nah, dia ada khusus yang N-Line ini kita ada varian matte Om. Nah, itu nambah berapa? Free Om. Nggak ada nambah-nambah Om, free. Serius? Bener Om. Biasanya suruh nambah 1 juta, 2 juta lah minimal. Nah, di kita free Om. Tuh, kalau yang pengen warna merahnya bukan glossy, pengen yang matte, teman-teman nggak usah nambah lagi, nggak usah bayar lagi, gratis sama Om Niko. Benar. Oke, kayak talang air gitu-gitu mah ya gampang lah ya. Aman, itu mah Om bisa dibicarakan Om. Bisa dibicara. Atau teman-teman punya request apapun, diomongin aja di awal biar clear ya. Iya, bener banget. Om, kalau ada yang pengen lihat medsosnya, track record, dan lain-lain, Oh, ada Om, nanti Niko cantumin di bawah. di bawah sini ya, teman-teman bisa lihat track record dari Om Niko. Tapi kalau teman-teman pengen fast respon, WA aja, chat Langsung boleh, telepon boleh ya Om, Lo boleh banget Om. kapanpun. Kapanpun standby 24 jam. Wah, gue baru mau bilang 28 jam. Waduh, kelewat lagi dong. Ada lagi yang mau sampein cukup? Udah Om, cukup gitu aja. Ditunggu ya Om. Siap. WA dan telepon dari teman-teman. Oke, Om. Kita lanjut review unitnya guys, yuk. Dan alasan lain kenapa sebaiknya lu beli N-Line aja kalau lu lagi mau beli kereta, atau bahkan mau beli yang merek lain, mendingan N-Line aja. Iya, nah. Gue suka ya perpaduan warna merah dan hitam. Kerasa banget sportinya, dan itu kan warna memang yang dibawa oleh desain-desain dari N-Line-nya ya. Jadi semua yang ada N-Line-nya itu mobil-mobil Hyundai itu pasti ada perpaduan merah-merahnya gitu tuh. Dan menurut gua itu bagus, kerasa lebih sporty. Yang kerasa itu pertama ketika kita duduk joknya. Joknya sebenarnya hampir mirip seperti jok kereta yang Alfa ya men. Yo, Bedanya dia bukan Alfa tapi N-Line tuh. Dan ada kombinasi dengan warna merah juga, dia perforated dan ada cooler seat-nya. Ada airbag-nya. Pengaturannya juga sudah elektrik di bagian driver. Di sini mah enggak ya men ya? enggak. Manual, tapi di driver mah ya sudah elektrik guys. Jadi udah memudahkan juga ya. Terus di bagian door trim mah samalah. Merah-merahnya hanya jahit-jahitan di bagian armrest di bagian sininya aja, sisanya sama. Speaker juga pakai Bose. Di bagian depan yang kelihatan merah-merah pertama itu ada dijahit-jahitan di kulit setir nih. Dan kulit setirnya sudah perforated juga, model 3-spoke dan banyak banget pencetannya, dan ada logo N-Line di bagian bawahnya. Jadi biar kerasa lebih sporty. Dan ada pedal shift untuk tuas lampu auto, sama untuk wiper juga nih sudah intermittent ya. Nah, kalau ngomongin merah-merah lagi, tampilan ada di head unit yang sekarang nyambung sama speedometer. Wow. Kalau dulu nggak ya? Enggak dong. Sekarang jadi lebih kerasa lebih futuristik kayak mobil-mobil listrik gitu. Makanya arahnya ke depan. Jadi selain sporty, futuristik, mobil ini modis juga. Menurut gua secara desain ini jauh lebih baik. Ruh aja say. Wah, pokoknya gitulah. Gua susah banget ngungkapinnya ya. Nah, yang gua suka lagi karena udah ada kamera 360. Yang dulu nggak ada kan, Men ya? Enggak ada. Ini jadi memudahkan nih ketika teman-teman mau belok ke kanan ke kiri. Jadi ketika lampu sen ke kanan, dia akan tampil kamera di sebelah kanan. Mana? Tadi ya tinggal itu. Coba singkat tinggali ku batur. Ke dulu tuh. Ke kanan. Oh, Atau ke kiri tuh. Wah, keren. Bisa gitu mah. Karena sebenarnya memang gue sih lebih suka ngomongin fitur-fitur yang dekat-dekat aja ya gitu. Karena kalau kita bahas masalah ADAS, ya walaupun ini di mobil ini ADAS-nya udah selengkap itu ya, sudah sangat lengkap. Bahkan yang dulu sering dicengin, apaan cruise control-nya nggak adaptif, sekarang sudah adaptif. What? Jadi sudah selengkap itu guys ADAS-nya. Tapi
gue mau lebih fokus ke fitur-fitur yang lebih real gitu, kayak kamera 360 itu memudahkan banget kita ketika mau parkir, terutama perempuan nih yang nggak tahu kenapa perempuan tuh agak sulit parkir ya. Gue nggak tahu dia sulit apa males ya, karena suka minta tolong parkirin gitu. Emang suka diparkirin sih. Iya. Terus ada merah-merahnya di bagian bawah, jadi kelihatan banget sportinya lah. Selain futuristik ya, dan pengaturannya juga lengkap. Nah, sekarang kita mau ngomongin fiturnya nih, men. Di sebelah kanan ada adaptive cruise control yang tadi udah gue bilang ya, dan segala macam pencet-pencetan pengaturannya. Lalu di sebelah kiri ada teleponi, ada voice command, ada pengaturan audio juga. Terus di speedometer juga tadi tampilannya semua sudah full TFT, bahkan kan dia nyambung sama ke head unit gini ya. Pengaturan juga bisa diatur langsung dari head unit. Head unit juga tampilannya jadi lebih bagus nih sekarang. Nah tuh ada maps, jadi lebih kerasa kayak Android gitu. Tuh ada nah ini yang gue suka nih. Dia konsisten banget. Masya Allah. Kiblat keren-keren, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maps, navigasi, ponsel, bla bla bla. Karena sudah Android Auto juga dan Apple CarPlay. Cuman memang dia masih pakai kabel ya, men ya? Untuk pengaturan blueling dan lain-lain. Jadi menurut gue jadi lebih keren, dan gue suka bentuknya dibikin curve. Jadi kayaknya driver oriented gitu. Jadi sebagai driver kayaknya berasa lebih diutamakan. Yang lain jangan cemburu ya, tapi memang kan driver harus lebih mudah mengoperasikan lah gitu. Apalagi di sini ada steering switch juga. Ke bagian bawah ada AC dan segala macam pencet-pencetan untuk audio. Sini ada shortcut-nya lah di bagian sini. Digital, auto climate, terus ke bagian bawah juga ada wireless charging, power outlet. Nah ini nih transmisi IVT, cooler seat, kamera 360 bisa dipencet sini dan tampilannya bisa sekeliling. Ada drive mode, traction control, terus ada electric parking brake, auto hold. Nah sebenarnya tadi di sini tuh ada merah-merah, cuma nggak kelihatan karena ini siang ya. N-line tuh jadi merah, dulu biru ya, men ya? Biru. Ya. Tapi di bagian cup holdernya tetap biru sih. Ini glove box yang nggak begitu gede, masih sama sih kayak yang lama. Nah terus ke bagian atasnya, ini mah udah biasa lah. Ke sininya nih, masih sama sebenarnya, ada sensor-sensor untuk Modus pecah. ya modus pecah kaca gitu-gitu ya. Ada blueling, ada SOS. Saat ini sih kayaknya nggak ada yang kayak gini ya. Cuma di kereta aja ya. Kebanyakan. Ya untuk di kelas SUV compact ya setidaknya. Yang menurut gue itu bagus. Dan ada ini nih, sunshade plus panoramic sunroof yang bisa dibuka. Wow. Kenceng banget gue ngomongnya. Gitu guys. Penting sih. Selain mobil itu harus dual muffler, dia juga harus ada sunroof. Enggak harus sih sebenarnya. Itu balik lagi ke teman-teman. Tapi kerasanya jadi lebih mewah lah menurut gue. Sekarang kita lihat dimensi di bagian belakang. Nah kalau ngomongin dimensi sebenarnya sama yang Prime gue pastikan sama sih. Tidak ada perbedaan dari sisi dimensi, bedanya di touching, di sentuhan finishingnya aja. Ini serba gelap dengan aksen-aksen merah. Sisanya mah kayak AC di bagian sini, ada power outlet, terus bagian bawahnya juga sama. Untuk joknya juga di belakang perforated dan kulit-kulitan semua, ada aksen-aksen merahnya juga. Bisa ISOFIX, bisa untuk 3 orang, 3 headrest, 3 seat belt. Kalau dipakai berdua, ada armrest yang ada cup holdernya, itu masih sama sih modelnya. Cuman beda di tadi gue bilang ya, sentuhan N-line-nya di sini lebih jelas, lebih ada, dan gede ya, headroom, legroom semua masih lengkap. Jadi orang dewasa benar-benar bisa masuk 3 orang di bagian sini. Gitu guys. Nah gitu guys, kerasa banget kan sportinya. Apalagi kalau teman-teman lebih suka warna-warna matte, tinggal minta aja request nanti ke Om Niko. Pokoknya yang mau pesan atau setidaknya mau test drive dulu, langsung kontak Om Niko aja. Nomornya ada di deskripsi. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Tekan tombol aja, yang di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Nggak harus selalu otomotif guys. Thank you for watching guys. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.